Oke anak-anak, kalau tadi sudah melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan, yang selanjutnya kita akan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat langsung tanpa menggunakan garis bilangan. Contoh soal yang pertama. Lihat ya. Oke, 11 ditambah 9. Oke, karena tandanya sama-sama positif ya ini. 11 itu bilangan bulat positif, 9 juga bilangan bulat positif. Maka langsung saja dijumlahkan. 11 tambah 9, hasilnya 20. Berlaku untuk yang lainnya juga. Yang nomor 2, contoh soal nomor 2. Negatif 8 ditambah 14. Oke, negatif 8 ditambah 14. Oke, nah coba perhatikan anak-anak. Yang satu bernilai negatif, yang satu bernilai positif. Beda ya. Nah, kalau tandanya berbeda atau nilainya berbeda bilangan bulat itu tadi ya, yang satu negatif, yang satu positif, maka anak-anak cukup mencari selisihnya dulu. Abaikan dulu tanda negatif maupun positif dalam bilangan tersebut, maka akan didapatkan hanya angka 8 dan angka 14. Nah, 8 dan 14 itu selisihnya berapa ya? Selisih itu kan berarti yang besar kurangi yang kecil. Berarti 14 dikurangi 8, berarti selisihnya adalah 6. Nah, sekarang tandanya bagaimana? Nah, untuk membubuhkan tanda positif atau negatif, kita lihat. Jadi langkah pertama tadi abaikan tanda positif atau negatif. Lalu langkah kedua cari selisihnya. Nah, langkah ketiga silakan kita lihat mana yang lebih besar. Tadi kita lihat 8 dan 14, lebih besar 14. Nah, tandanya mengikuti yang bilangan lebih besar. 14 ini bernilai positif, maka hasilnya dia positif 6 atau cukup ditulis seperti ini. Oke ya. Contoh yang ketiga, 13 ditambah negatif 21. Oke, tandanya beda ya. Yang 13 positif, bilangan bulat positif. Yang 21 bilangan bulat negatif. Oke, sekarang setelah itu kita abaikan tandanya. Kita cari selisihnya. Sip, pintar semua. Oke, selanjutnya kita cari selisih antara 13 dan 21. Selisihnya adalah 8. Langkah yang terakhir kita tentukan tanda pada hasil penjumlahan tersebut. Tadi ya, yang terakhir untuk tandanya kita lihat bilangan yang paling besar bertanda apa. Kita lihat antara 13 dan 21. Abaikan ya, masih sama kayak tadi. Abaikan dulu tanda pada bilangan itu ya, positif atau negatifnya. Sekarang kita lihat 13 dan 21. Lebih besar yang mana? Sip, lebih besar yang 21. Maka kita lihat, oh 21 dia bertanda negatif, maka kita bubuhkan tanda negatif di sebelah sini. Oke ya, itu untuk penjumlahan. Selanjutnya tentang pengurangan. Oke, anak-anak, selanjutnya tentang pengurangan bilangan bulat. Contoh yang pertama, Bu Rizky ada soal negatif 8 dikurangi 9. Oke, sama seperti penjumlahan tadi. Karena tandanya sama, di sini sama-sama negatif ya atau minus, maka langsung saja dijumlahkan dan tandanya mengikuti 8 dan 9. Oke, 8 dan 9. Hasilnya adalah 17. Tandanya mengikuti karena sama-sama negatif, maka hasilnya pun juga negatif. Oke, yang selanjutnya 8 dikurangi 16. Oke ya. Nah, yang pertama 8 bernilai positif. Nah, yang kedua karena 16 ini terkena tanda pengurangan, maka dia bernilai negatif. Maka tandanya pasti berbeda ya. Oke ya. Oke, langkah selanjutnya kita abaikan. Karena tanda berbeda,
Sama seperti penjumlahan tadi, karena tanda beda, maka kita bisa mencari dengan melihat selisihnya. Oke? Abaikan tandanya 8 dan 16. Selisihnya berapa? Yap, selisihnya 8. Sekarang Bu Rizky terus tandanya apa? Positif atau negatif? Kita lihat. Oke. 18, 16 masih mengabaikan tanda dulu. 8 dan 16 lebih besar mana? 16 ya. Nah, sekarang kita buka. Nah, 16 itu dia negatif. Maka hasilnya pun juga negatif. Ikut tanda yang besar. Oke, yang selanjutnya Bu Rizky punya soal negatif 13 dikurangi negatif 7. Oke, jangan bingung. Bu Rizky itu kok tandanya 2? Aku bingung. Gak apa-apa, kita belajar bareng. Oke, negatif 13 dikurangi negatif 7. Oke, nah karena setelah operasi pengurangan di sini ada tanda negatif, bilangan bulatnya bernilai negatif, maka bilangan bulat yang di sini dia berubah menjadi lawan dari negatif 7. Atau cara mudahnya, kalau nanti ada pengurangan bertemu dia tanda negatif, maka operasinya menjadi operasi penjumlahan atau kebalikan dari bilangan bulat yang belakangnya. Bisa kita tulis kembali negatif 13. Nah, karena dikurangi min, maka min bertemu dengan min. Maka jadi kebalikannya kan, berarti sama dengan ditambah 7. Perubahannya seperti ini. Sehingga negatif 13 ditambah 7. Nah, tadi sebelumnya abaikan dulu tandanya. Abaikan tanda negatif di sini dan plus di sini. 13 dan 7. Selisihnya berapa? Selisihnya berapa? Selisihnya 6. Sip, pintar. Selisihnya 6. Sekarang kita lihat. Ini masih ditutup ya. Nah, selisihnya sudah 6. Sekarang 13 dan 7. Lebih besar yang mana anak-anak? Iya, 13. Lihat, di 13 dia ada tanda negatifnya, maka hasilnya adalah negatif 6. Oke anak-anak, tambah paham kan? Pastinya. Sip ya. Top banget semuanya. Oke. Selanjutnya silahkan kerjakan latihan di Google Classroom. Jika nanti menemui kesulitan, jangan sungkan, jangan malu untuk hubungi Bu Rizky. Oke? Iya. Tetap jaga ibadahnya, selalu membantu orang tua, dan tolong tidak berkata kasar kepada orang tua dan anggota keluarga yang lain di rumah kamu. Oke ya? Sampai bertemu dengan Bu Rizky lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.